Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai kekayaan bangunan-bangunan Belanda. Dulu memang Bandung dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dengan meniru persis kota-kota di Eropa. Salah satunya adalah bangunan bersejarah itu adalah Rumah Potong Hewan Ciroyom yang terletak di Jalan Arjuna yang dinilai sebagai cagar budaya milik kota Bandung. Namun, kini keberadaannya terancam dengan adanya proyek flyover Ciroyom dan hingga saat ini masih terus menuai polemik. Setelah Bandung Heritage mempersoalkan proyek flyover Ciroyom yang dampaknya akan merusak Rumah Potong Hewan Ciroyom, kini anggota DPRD Kota Bandung Komisi B, Polmer Siswanto M. Silalahi, meninjau langsung ke lokasi tersebut didampingi oleh aktivis Bandung Heritage. Polmer mengatakan akan menindaklanjuti melalui rapat koordinasi gabungan dengan berbagai pihak untuk mengambil langkah strategis dan mencari solusi yang terbaik. Pembangunan flyover Ciroyom ini menjadi catatan tersendiri karena dari lokusnya tidak ada kesesuaian dengan peraturan di daerah dan akan melanjutkan asesmen apakah sesuai dengan perencanaan sejak awal. Polmer menambahkan ke dalam proyek strategis nasional tentu Kota Bandung akan mendukung, namun ada kaidah dan nilai tertentu yang harus dijaga. Salah satunya adalah bangunan cagar budaya yang sangat ikonik ini. Setelah kita lihat bersama, ada beberapa bangunan dan cagar budaya yang akan mengalami pembongkaran. Hari ini saya mendampingi teman-teman pemerhati tentang cagar budaya untuk memotret secara lengkap kondisi real di lapangan yang terjadi. Nah, dari sini tentu akan banyak sekali masukan bahan yang akan bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Bandung melalui mungkin rapat-rapat koordinasi, rapat gabungan dengan berbagai pihak untuk kita bisa mengambil langkah strategis untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, ini Ciroyom, flyover Ciroyom di jalan ini juga menjadi satu catatan tersendiri karena dilihat dari lokusnya ini tidak ada kesesuaian dengan yang di dalam peraturan daerah. Nah, ini juga harus nantinya kita akan melakukan assessment begitu ya untuk memastikan apakah proses ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan sejak awal. Karena ini adalah proyek strategis nasional, tentu Kota Bandung ikut mendukung proyek tersebut, tetapi tentu ada kaidah-kaidah, ada nilai-nilai tertentu yang tetap harus dijaga. Salah satunya yang kita lihat hari ini tentu ada bangunan cagar budaya yang sangat ikonik lah menurut kami, yaitu RPH Rumah Potong Hewan yang ada di Jalan Arjuna. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Dalam perencanaannya tentu sebisa mungkin bangunan cagar budaya yang golongan A ini harus menjadi konsideran utama dalam menentukan trase atau desain rancang bangunnya gitu. Tetapi setelah kita lihat bersama, ini ada beberapa bagian dari bangunan cagar budaya ini yang mengalami perubahan gitu yang harus dilakukan pembongkaran, dan ini tentu harus ada treatment khusus begitu ya kaitan dengan bagaimana memperlakukan bangunan cagar budaya yang terkena pembangunan flyover ini. Di dalam Perda Cagar Budaya ini dimungkinkan bangunan cagar budaya itu untuk dilakukan perbaikan, perubahan dan lain sebagainya, tapi konsepnya itu harus sesuai dengan nilai bangunan cagar budaya itu sebagai bangunan golongan A. Nah, ini yang harus dipertimbangkan matang-matang, karena jangan sampai juga pembangunan yang kita berharap berlangsung dengan cepat ini akhirnya juga meniadakan nilai-nilai cagar budaya yang sudah tumbuh berkembang di Kota Bandung. Bahkan bangunan cagar budaya sekarang ini sudah kecenderungannya sudah menjadi salah satu destinasi sejarah begitu ya, destinasi cagar budaya di Kota Bandung. Nah, ini yang kita harus bersama-sama mencari solusi yang terbaik agar pembangunan flyover ini bisa berjalan dengan lancar juga, tetapi bangunan cagar budaya yang ada di sini juga bisa diselamatkan. Aji Bimarsono, Ketua Paguyuban Pelestari Budaya Bandung yang turut serta mendampingi peninjauan ke lokasi tersebut, mengatakan kami baru tahu seminggu yang lalu sudah ada pembangunan flyover, sehingga
kami harus melakukan tindakan cepat agar bisa menyelamatkan bangunan cagar budaya ini. Sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian bahwa bangunan ini akan dilindungi dan diproteksi dan tidak akan terkena dampak pembangunan flyover. Tentu kami masih menunggu apakah ada jaminan untuk itu atau tidak. Aji menambahkan, bangunan ini sangat penting bagi kota Bandung karena merupakan fasilitas kota yang dibangun di abad ke-20. Bangunan yang dibangun pada tahun 1935 ini merupakan rumah potong hewan modern dan terlengkap pada masanya. Hal ini ditandai dengan adanya pemisahan tempat pemotongan sapi dan tempat pemotongan babi. Hal ini menandakan modernisasi dan lokalitas. Bandung Heritage sudah memasukkan ke daftar inventaris bangunan bersejarah dan tentunya harus dilindungi oleh pemerintah Kota Bandung. Gedungnya sangat bersejarah. Ya, justru kami sangat khawatir, jadi sebetulnya juga masih terkejut ya, karena kami baru tahu sekitar minggu lalu lah, bahwa ternyata sudah ada pembangunan flyover yang sudah terjadi, karena sudah dekat tadi kita lihat ya. Dan kita lihat juga bahwa ini pagar seng ini, arahnya tuh nanti akan, kalau diluruskan ya, memotong bangunan yang bagian dari keaslian bangunan rumah potong hewan ini gitu. Jadi kami sangat terkejut dan khawatir sebetulnya karena sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian bahwa bangunan ini akan dilindungi, akan diproteksi dan tidak akan terkena pembangunan. Itu yang kita belum mendapatkan jaminan ya. Nah, sementara bangunan ini memang sangat penting bagi Kota Bandung karena dia merupakan fasilitas kota ya yang dibangun di awal abad 20. Ini selesai dibangun lengkap ya tahun 35, lengkap dengan pemisahan antara pemotongan babi dan ini ya yang tidak halal gitu ya, dengan sapi yang halal gitu kira-kira. Dan itu kan menandakan satu modernisasi yang juga mempertimbangkan lokalitas kita. Jadi ini sangat mempunyai nilai signifikansi budaya yang tinggi, dan Bandung Heritage sudah memperjuangkan paling tidak ya sejak tahun 97 dengan kita memasukkan ke dalam inventarisasi bangunan cagar budaya atau bangunan bersejarah yang harus dilindungi di Kota Bandung, dan kemudian diperkuat juga ya dengan dimasukkannya ke dalam Perda Cagar Budaya yang pertama Kota Bandung tahun 2009, dan kemudian juga diperkuat lagi sekarang tahun 2018 ketika ada revisinya itu juga dimasukkan ke dalam. Jadi dan ini masukkan golongan A ya, jadi sangat penting sekali, dan kita sebetulnya sangat memperjuangkan ini supaya tidak terkorbankan oleh pembangunan jalan layang. Sementara itu, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung, David Bambang Sediono, yang juga hadir dalam peninjauan di lokasi, mengatakan secara awam bangunan ini yang terkena hanya pos jaga saja, sedangkan bangunan utamanya tidak terlanggar. Namun, TACB mengatakan bahwa bangunan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan apabila ada bagian yang terbongkar menjadi tidak otentik kembali. David menambahkan ada aturan internasional di UNESCO bagaimana menangani sebuah bangunan cagar budaya, sehingga kita juga akan mengikuti aturan mainnya. Sebetulnya bangunan ini kalau pendapat yang sementara awam mengatakan ini kan cuma yang terkena hanya pos jaga begitu ya, sebenarnya bangunan utamanya tidak terlanggar. Kalau cagar budaya mengatakannya ini satu integritas Pak, sesuatu yang utuh, dan ini satu yang sangat otentik dan signifikan. Coba bisa dibayangkan ada kantor jagal yang ada pos jaga, kemudian untuk masuk ke bangunan utamanya itu ada selasar terlindung, itu luar biasa itu. Ya kan? Nah, jadi kalau bangunan ini seandainya dipotong, sebetulnya secara satu kesatuan, keutuhan itu akan terganggu. Jadi bukan sekedar mengatakan cuma posnya begitu ya. Enggak. Cara pikirnya tidak boleh begitu. Ada aturan internasional di UNESCO yang mengatakan bagaimana menangani bangunan cagar budaya. Kita ikutin itu aja, aturan main yang sudah diakui oleh internasional. Prinsip pelestarian bangunan tua bersejarah harus berlandaskan pada upaya merevitalisasi kembali lingkungan fisik, sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat. Prinsip ini perlu dijalankan dengan mempertahankan nilai sejarah suatu bangunan atau kawasan yang telah menjelma sebagai karakter, citra, dan jati diri sebuah kota. Singgih Jatmiko, Pentas TV.